สียใจนะเว้ยเรามาทำให้เขามีความสุข Film Thailand kali ini gak cuma laris di negara sendiri, tapi juga sudah resmi jadi film terlaris di beberapa negara lain. Salah satunya di negara kita. Karya terbaru dari sutradara Bad Genius ini sudah mengeluarkan air mata penonton sebanyak lebih dari 1,1 juta hingga review ini ditayangkan. How to Make Millions Before Grandma Dies atau Lanma dalam bahasa Thailand adalah film drama keluarga yang mengambil tema serupa dengan beberapa judul dan tipe yang sama dari berbagai negara. Namun kerennya film ini punya hal ajaib nan indah dari berbagai sudut. Dan inilah pendapat kami soal film ini. Universe, let's talk about it. Film ini menceritakan tentang seorang anak bernama M yang diperankan Putipong Asaratanakul. Dia adalah seorang anak sekolah menengah atas yang kerjanya hanya bermain game dan streaming gamers demi meraih cuan lewat jalur streaming. Suatu waktu mereka pergi ziarah dan di perjalanan pulang mereka mendapati nenek atau amahnya terjatuh dan dibawa ke rumah sakit. Ketika didiagnosa, hasilnya sangat mengejutkan para keluarga ini. Amah menderita kanker serius dan sudah stadium 4. Dokter mengklaim jika hidupnya hanya berselang 1 tahun saja. Mereka sepakat untuk tidak menceritakan hal ini kepada Amah dan memilih untuk mengantarkan Amah pulang tanpa menceritakan diagnosa ini. Sebagai seorang cucu, M juga merasa belum ada kedekatan secara batin dan personal kepada neneknya. Tapi, berkat situasi yang selalu ia lihat saat kumpul keluarga, M memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai streamer dan memilih untuk merawat Amah di rumahnya. Hal ini dia lakukan juga karena terinspirasi dari sepupunya Mui, yang ceritanya saat itu sedang mengurus kakek tua yang mereka panggil Agong. Mengingat sang amah yang hanya punya rumah dan merupakan satu-satunya warisan yang tertinggal, M punya niat ketika sudah setia dan baik dalam mengurus amah, warisan tersebut bisa dia dapatkan setelah amah tiada. Rupanya, tujuan ini menemukan jalan yang di luar dugaan serta akhir yang sangat emosional dan berhasil menguras air mata. Nah, apakah M akhirnya mendapatkan warisan tersebut karena berhasil mengurus amah hingga akhir hayatnya? Dan apakah yang terjadi dengan ketiga anaknya amah setelah ini? Jawabannya bisa kamu temukan sekarang dan jangan lupa siapkan tisu yang banyak ya guys ya. Lanma adalah debut penyutradaraan film panjang oleh director Pat Bonitipat atau akrab disapa Pat Bo dalam karirnya di dunia seni peran. Sebelumnya dia pernah menjadi sutradara untuk sebuah series berjudul Bad Genius dan mendapat respon positif dan jumlah penonton yang banyak kala itu, sehingga resmi jadi series yang paling banyak ditonton dan dicari oleh penikmat film Thailand. Komposisinya keren, cerita yang solid dan drama yang variatif dari sisi emosi dan flow cerita yang ngalir tanpa terasa. Nah, apakah hal sama juga terjadi di film panjangnya kali ini? Mari kita bahas. Lanma dengan judul internasional How to Make Millions Before Grandma Dies. Kalau di Indonesia mungkin singkatnya adalah Warisan Nenek. Nah, itu tuh. Film ini guys, resmi kami nobatkan sebagai salah satu dari top 10 film terbaik di tahun 2024. Bukan karena posisinya yang sudah menjadi film terlaris di Indonesia, tapi hal-hal yang ada di dalamnya dan akan kita bahas inilah yang menjadikan kami menaruh film ini ada di top 10 tersebut untuk kategori film internasional. Oke, kita mulai dari sisi cerita ya. Sepanjang film gue berani bilang dan garansi ke kalian jika jalan cerita yang ditulis oleh Pat Bo selama 2 jam durasi film akan bikin kalian gak berasa kalau film itu bakal kelar lebih cepat. Karena flow atau pacing yang dimiliki tergolong santai dan komposisinya yang gak bikin bertele-tele. On point, proses menuju selesai di tiap babaknya juga berkesan semuanya, terlebih fokus utama tentang keluarga, anak dan orang tua, lalu cucu dan nenek. Semua porsinya lengkap banget dan punya segudang emosi yang siap dibuat naik turun tensinya oleh Pat Bo. Sebagai salah satu cucu nenek, gue merasa film ini adalah apa yang kami lalui saat bersama almarhumah nenek semasa hidupnya. Bisa dekat dengan cucu, lalu sikap nenek yang sudah terbiasa bisa sendiri, apa-apa nggak mau dibantu cucu, terus sikap judes, cuek, dan penuaan yang dia alami itu juga sangat dekat dengan kita guys. Makanya jangan heran kalau film ini bisa ditonton sebanyak lebih dari 1,1 juta penonton, karena cerita sederhana yang dimiliki bisa kena ke semua kalangan. Flash review yang gue posting di Instagram kemarin juga menegaskan kalau film ini tuh hangat banget sampai ke hati. Udahlah dia bikin penonton nangis dari mulai babak kedua, lalu di ending air matanya dikuras lagi oleh Pat Bo karena ceritanya yang sangat di luar ekspektasi penonton. Dan ya, twistnya sangat bekerja dengan baik untuk kelangsungan cerita. Gue jujur dengan beberapa judul film yang rilis baik itu di tahun kemarin sampai ke pertengahan tahun ini, akhirnya bisa dapat lagi film drama keluarga yang angetnya sampai ke hati dan kesannya masih tetap nempel sampai keluar bioskop. Luar biasa sempurna nih film. Terus, sinematograf. Kayak biasa ya, setelah cerita kita bahas kemasannya lebih jauh. Film drama memang kebanyakan memakai sinematograf yang terkesan simpel dan pandangannya tetap indah.
Nggak kayak judul lainnya yang memang diharuskan memiliki teknis yang jauh lebih rumit, dan itu memang udah kebutuhannya guys. Sementara di film Lanma, kita akan lihat permainan kamera yang sangat estetik, grading color yang memanjakan mata, serta shot by shot dari kameranya yang bikin kamu jadi pengen main ke rumah Amah. Meski lokasi yang diceritakan ada di sebuah gang sempit dan nempel dengan gedung-gedung lainnya. Sederhana, tapi ruang visualnya memanjakan mata banget. Scoring music, ini juga elemen yang bikin si cerita dan momen haru biru, ketawa sampai tragedi di dalamnya jadi lebih kuat dan solid. Inilah elemen lain yang membantu penonton agar terpacu mengeluarkan air matanya. Ya, adegan memang lebih dulu memancing emosinya, dan scoring adalah yang membantu mengeluarkan hal tersebut. Gak bohong gue, momen M bersama Amah itu scoringnya enak-enak semua. Terlebih di bagian akhir yang buat kami gak kuat untuk gak nangis guys. Lalu kita ke karakterisasi. Ketahuilah guys, karakter Amah itu ternyata diperankan oleh seorang nenek paruh baya yang baru memulai debut akting lewat film karya Pat Bonitipat. Ibu Usha Semkum di luar dugaan berhasil membuat impresi penonton melonjak tinggi berkat kemampuan aktingnya yang luar biasa. Bisa ngeblend dengan M atau Putipong Asaratanakul yang notabene-nya adalah aktor yang sudah terkenal di dunia perfilman Thailand. Rupanya bukan hal sulit jika kita lihat hasil yang mereka sajikan dalam filmnya. Sekali lagi, jika kita ngomongin seni peran, tentu nggak jauh-jauh dari seberapa emosional peran yang dibawakan dan bentuk emosi apa aja yang disampaikan sang pemeran lewat lakonnya kala itu. Chemistry yang luar biasa menakjubkan dan berkesan, lalu kisah mereka berdua yang membuat kondisinya sangat dekat, bahkan terlalu dekat bagi penonton yang juga masih atau sudah tidak lagi merasakan kehangatan dan tingkah laku super mandiri dari seorang nenek. M dan Amah adalah dua karakter sentral yang akan selalu diingat oleh penonton. Lalu nggak ketinggalan sang anak yang salah satunya ada aktor yang pernah bermain dalam film komedi Pimak yang nantinya akan diremake dalam versi Indonesia. Dan aktor ini sejatinya masih tetap pada kualitasnya yang juga nggak kalah keren dari M dan Amah. Dan dia adalah Paman Sogi yang diperankan Pongsatorn Jongwilas. Meski porsinya nggak banyak, tapi ada satu adegan dan momennya bersama Amah yang situasinya juga pernah kita lihat dalam kesehariannya. For all cast, mereka memberikan porsi dan kesannya masing-masing, namun Amah adalah pilihan kami yang terlalu berkesan berkat kemampuan akting dan directingnya Pat Bow dalam film ini. ฉี่ตุงแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนผ้าก่อนนะกง Overall, ini adalah drama keluarga yang menurutku kalian keterlaluan kalau sampai nggak nonton. Ingat ya, rekomen ini bukan karena film ini lagi viral doang, tapi hasilnya zong. Nggak sama sekali. Film ini adalah bukti jika kualitas dan popularitas itu sejalan bagusnya. Dan nggak menjebak beberapa penonton yang ikutan hype dari fenomena tersebut. Lanma atau How to Make Millions Before Grandma Dies adalah film keluarga yang terlalu hangat bagi gue. Bikin nangis sejak babak awal hingga menuju ending, dengan twist yang bikin nangis kalian makin menjadi-jadi, scoring music yang indah, visualisasi dan megah, dan permainan peran dari para pemain utama yang sangat-sangat luar biasa. Jadi sah ya, kalau film ini kami taruh dalam list top 10 film terbaik di tahun 2024. Kalau belum yakin, silakan ditonton sekarang dan bagi pendapat kalian soal film ini ya Universe. Terima kasih yang sudah menonton pembahasan kali ini. Terima kasih untuk super thanks dan saweria kalian. Dan terima kasih yang sudah bergabung di membership community. My name is Putra and Bang Eka has to sign out and until next time.